Kenapa mesti baca a'udzubillah? Supaya jangan masuk setan ke kepala kita menafsirkan dengan penafsiran yang menyesatkan, nyasar rame-rame. Yang diundang ini cuman yang amanu, yang percaya. Ishak tuh punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua. Jadi kalau ditanya orang, apa beda Israel sama Yahudi? Bagaimana puasa Nabi Daud? Dipuji Nabi. Ahabbus siyam, puasa yang paling disukai Allah. Shaumi Daud, puasa Nabi Daud. Di akhirat berjumpa sama Nabi Daud. Berapa bini kau? Satu. Tak pernah puasa sunat. Kiki gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum membaca Quran, baca a'udzubillah. Kalau kebetulan di pangkal surat, baca bismillah. Kalau di tengah, a'udzubillah. Baca bismillah di tengah, tak salah. Kenapa mesti baca a'udzubillah? Allah menyuruh, iza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah supaya jangan masuk setan ke kepala kita menafsirkan dengan penafsiran yang menyesatkan. Baca sendiri, pahami sendiri, terjemahkan sendiri, tafsirkan sendiri, nyasar rame-rame. Makanya perlu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diundang ini hanya undangan terbatas. Hanya ya ayyuhalladzina amanu. Yang tak amanu tak diundang. Sama lah macam subuh nih. Yang dapat jaket ini hanya anggota KNPI aja. Mana tahu ada yang bertanya-tanya, kenapa Ustadz itu dapat? Ini entah dikasih, entah dipinjam, belum jelas lagi nih. Nah, yang jelas pakai aja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang diundang, yang percaya. Ada anak-anak, ya anak-anak kuliah lah biasa. Nampak ada pesta, masuk makan gratis nih. Masuk ke dalam, rupanya sampai di dalam ditanya, barcode-nya mana? Bukan macam undangan zaman dulu. Zaman dulu siapa aja masuk makanlah. Zaman sekarang ditanya, surat undangannya pun dalam bentuk aplikasi. Barcode-nya mana? Ketahuan tamu tak diundang. Jadi nanti kalau nampak di kota, di pinggir jalan, di pasar, ada siang bulan puasa, orang makan di rumah makan hantu. Tahu rumah makan hantu kan? Kakinya nampak, kepala tak nampak. Yang bertutup pakai selendang di atas.
Tapi Pak Ustadz, antu tuh katanya kakinya tak nampak, itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan berbalik dia, kaki nampak, kepala tak nampak. Itu tak bisa diusir pakai ayat kursi, pakai kursi langsung. Kalau yang antu model itu, kalau dibacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Sampai mana tadi? Yang diundang ini cuman yang amanu, yang percaya. Bapak Ibu percaya sama Allah, dapat undangan. Percaya sama Rasulullah, dapat undangan. Percaya dalam badan kita ini ada roh, dapat undangan. Percaya bahwa kita akan mati dan sesudah mati kita akan hidup lagi, diminta tanggung jawab di hadapan Allah, dapat undangan. Yang tak percaya boleh tak puasa. Jadi kalau nampak kita, kalau kebetulan ibu lakinya tak puasa, tak dapat undangan. Kalau kebetulan bapak bininya tak puasa, jangan langsung bilang kau inilah orang kafir. Boleh jadi dia sedang berhalangan, mengandung anak, menyusukan anak. Suami saya tuh Pak Ustadz tak puasa, mungkin dia berhalangan juga. Jadi yang diundang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Terus kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Saya tak mau puasa Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada ayatnya diwajibkan. Mana ada ayatnya? Ini kutiba. Kutiba itu bukan diwajibkan Pak Ustaz. Kutiba itu dituliskan. Inilah bahayanya orang baca Quran cuman modal bahasa Arab, 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong ajian akhir semester, potong libur asap, potong libur banjir. Yang namanya diwajibkan itu bunyi kalimatnya banyak. Faradha wajib, wajaba wajib, amara wajib, kataba wajib. Ilmu itu dibahas dalam ilmu namanya usul fiqh, usul dasar fikih. Kataba yaktubu, kutiba yuktabu, diwajibkan. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan. Jadi tak bisa cuman modal bahasa Arab, mesti belajar fikih dan usul fikih. Diwajibkan bagi kamu puasa. Oh, beratlah puasa ini, kita aja yang puasa. Lanjutkan ayatnya. Kama itu artinya sebagaimana, bukan di mana. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kamu dulu juga puasa. Jadi jangan sangka kita ini aja yang puasa.
Yahudi puasa. Dari mana Ustaz tahu Yahudi puasa? Nabinya diantaranya namanya Nabi Daud. Kata Nabi, puasa yang paling bagus puasa Daud. Oh, jadi ya Daud itu Yahudi. Nabi Daud itu Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak namanya, siapa nama anak Nabi Ibrahim? Ishak. Ishak itu punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu Yakub, satu Israel. Maka anak cucu cicit Yakub disebut dengan Bani Israel, karena anak cucu Yakub. Yakub ini punya anak namanya Yusuf. Yusuf ini punya adik namanya Yahuza. Yahuza ini punya anak cucu, itulah dia Yahudi. Oh, begitu ceritanya Pak Ustadz. Ya, kalau ditanya orang, apa beda Israel sama Yahudi? Udah dijelaskan Ustaz Somad tuh kemarin. Cuman aku karena terlalu khusyuk, payah hati ngulangnya. Turunlah ke bawah sampai ke Daud. Rajanya yang paling hebat namanya Daud. Orang barat menyebutnya David. Dalam Islam disebut Daud. David. Daud ini punya anak namanya King Solomon. Dalam Islam disebut dengan Sulaiman. Ada pula yang mengatakan Raja Sulaiman ini kerajaannya sampai ke Nusantara. Katanya ke Jakarta, ke Yogyakarta. Nah, itulah daerah namanya Sleman. Ada aja. Sulaiman, orang barat nyebutnya Solomon, orang Islam menyebutnya Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman disebut dalam Quran. Sampai ke kampung orang Melayu, siapa? Waleman. Mohon maaf, Walemannya itu. Orang Melayu ini suka merubah-rubah. Abdullah, siapa? Dolah. Paling banyak nama orang Melayu Ahmad Muhammad, saking cintanya sama Nabi Muhammad. Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad. Saking banyaknya di kampung itu nama mat macam-macam, mat panjang, mat pendek, mat hitam, mat putih. Sampai ke Malaysia suka buat sepeda motor mat rempit, putih bule, mata biru, mat saleh. Banyaknya nama mat, termasuklah saya nih, Somad. Orang Melayu tuh puasa orang zaman dulu, puasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud? Dipuji Nabi, ahabbus siyam, puasa yang paling disukai Allah, saumi Daud, puasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa hari ini, makan besok. Puasa besok, makan. Sehari puasa, sehari. Kenapa Daud? Lama saya berpikir, kenapa puasa Daud? Kenapa tak puasa Isa? Kenapa tak puasa Yahya? Kalau Yahya puasa, maklum. Kenapa? Yahya tak berbini.
Kalau Nabi Isa puasa, maklum Nabi Isa tak ada istrinya. Nabi Daud, baca biografi Nabi Daud, istrinya ini kalau saya sebutkan nanti menangis Bapak. 100. Nabi Daud tuh bininya 100 Pak. Puasanya sebulan 15 hari. Makanya nanti orang yang berbini 1 tak pernah puasa sunat, di akhirat berjumpa sama Nabi Daud. Berapa bini kau? 1, tak pernah puasa sunat. Kiki gitu. Nabi Daud itu raja di raja, bininya 100, puasa sunatnya sebulan 15 hari. Oh, Ustadz menyampaikannya pula sekarang udah dekat-dekat Ramadan. Insya Allah selesai Ramadannya aku berpuasa, Ustadz. Tengoklah puasa Syawal 6 hari insya Allah. Amin. Sampai akhir Syawal tak ada puasa. Siapa yang maksud? Saya. Kadang kita udah berniat dari rumah puasa, begitu sampai tempat ceramah, Ustaz silakan makan, kata dia. Saya kalau ditawari orang puasa sunat, boleh apa tak boleh dibatalkan? Boleh, puasa sunat itu boleh dibatalkan. Pernah Ustaz batalkan? Pernah. Kenapa Ustaz batalkan? Kalau saya diajak orang membatalkan puasa sunat, saya tengok dulu lauknya. Cuma nasi kotak, kata orang Jawa eman-eman. Tapi kalau lauknya gonggong, batal. Selesai langsung. Puasa Nabi Daud, puasa sehari, makan sehari. Ada pula orang Melayu ikut pengajian salah dengar, tak sembahyang. Pas ditanya kawan, kau kenapa tak sembahyang? Sembahyang yang paling afdol itu sembahyang Nabi Daud. Sembahyang sehari tak sembahyang sehari. Itulah bahayanya kalau mengaji sambil mengantuk. Bukan sembahyang sehari tak sembahyang sehari, puasa sehari, makan sehari, itu bagus.